terancam, Amerika Serikat kerahkan sistem pertahanan udara Avenger di Suriah dan Irak. Amerika Serikat berencana mengerahkan sistem rudal pertahanan udara jarak pendek AN-TWG-1 Avenger di Suriah dan Irak. Kehadiran sistem rudal itu untuk melindungi pasukan darat dari meningkatnya ancaman serangan pesawat tidak berawak atau drone. Laporan yang diterbitkan Forbes itu mengatakan foto-foto yang beredar di media sosial pada akhir Februari menunjukkan Avengers yang diangkut di jalan raya dari Irak ke Suriah. Kemungkinan besar karena sistem rudal pertahanan udara dibawa ke pasukan Amerika Serikat di wilayah Deir ez-Zor, timur Suriah. Laporan itu mengatakan bersama dengan peluncuran rudal FIM-92 Stranger, Avenger dirancang melindungi infanteri dari pesawat yang terbang rendah, rudal jelajah, helikopter, dan drone. Hingga awal tahun lalu, pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika Serikat di Irak tidak memiliki sistem pertahanan udara. Kerentanan mereka ditunjukkan ketika Iran menyerang dua pangkalan dengan rudal balistik pada Januari 2020. Sebagai pembalasan atas pembunuhan Jenderal Iran Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad. Sejak itu, Washington telah mengerahkan rudal Patriot MIM-104 ketinggian tinggi ke pangkalan itu bersama sistem rudal CERAM, counter rocket artillery, dan mortir jarak pendek. Israel dan Amerika Serikat murka, Pengadilan Kriminal Internasional bakal selidiki kejahatan perang di Palestina. Kedua negara ketar-ketir. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada Rabu 3 Maret 2021 mengatakan akan menyelidiki kejahatan perang di Palestina. Peluncuran investigasi resmi ICC ini disambut bahagia pemerintah Palestina namun dikecam Israel. Penyelidikan ini menyusul keputusan pengadilan pada 5 Februari yang memiliki yurisdiksi dalam kasus tersebut. Hal ini pun mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat dan sekutunya Israel. Keputusan untuk membuka penyelidikan menyusul pemeriksaan pendahuluan yang melelahkan yang dilakukan oleh kantor saya yang berlangsung hampir 5 tahun, kata jaksa ICC Fatou Bensouda dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters. Jaksa Bensouda menjanjikan pendekatan non-partisan dan mengatakan pada akhirnya perhatian utama kami haruslah kepada para korban kejahatan, baik Palestina maupun Israel, yang timbul dari siklus panjang kekerasan dan ketidaksamaan yang telah menyebabkan penderitaan yang mendalam dan keputusasaan di semua sisi. Pada Desember 2019 lalu, Bensouda mengatakan bahwa kejahatan perang telah terjadi di tepi barat dan jalur Gaza. Dia menduga pelaku kejahatan adalah pasukan pertahanan Israel dan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah pemerintahan Israel maupun Palestina melakukan penyelidikan sendiri dan mendalaminya. Keputusan yang dikecam Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan pengadilan itu antisemitisme murni dan puncak kemunafikan. Dia menuduh pengadilan menutup mata terhadap Iran, Suriah, dan negara-negara lain yang menurutnya melakukan kejahatan perang nyata. Tanpa yurisdiksi, diputuskan bahwa tentara pemberani kami yang mengambil setiap tindakan pencegahan untuk menghindari korban sipil terhadap terorisme terburuk di dunia yang dengan sengaja menargetkan warga sipil. Tentara kami yang merupakan penjahat perang, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi mengatakan keputusan itu cacat hukum. Sementara itu, Dubes Israel untuk Amerika Serikat Gilad Erdan berjanji untuk terus bekerja sama dengan pemerintahan Amerika melawan keputusan ini. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya dengan tegas menentang dan kecewa dengan keputusan ICC. Departemen Luar Negeri menambahkan Amerika Serikat merasa prihatin atas upaya ICC untuk menjalankan yurisdiksi atas Israel.
Kami akan terus menegakkan komitmen kuat kami kepada Israel dan keamanannya, termasuk dengan menentang tindakan yang berusaha menargetkan Israel secara tidak adil. ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price. Kejaksaan ICC menjadi sasaran sanksi saat masa kepresidenan Donald Trump. Washington menentang penyelidikan ICC di Afghanistan, di mana ICC menduga ada peran pasukan Amerika Serikat serta penyelidikan di Palestina. Hal ini disambut bahagia pemerintah Palestina. Di sisi lain, pemerintah Palestina menyambut baik keputusan jaksa untuk menyelidiki kejahatan perang di tanahnya. Ini langkah yang telah lama ditunggu-tunggu terhadap usaha tak kenal lelah Palestina. Atas keadilan dan juga akuntabilitas yang merupakan pilar penting perdamaian yang dicari dan pantas didapatkan rakyat Palestina, kata Kementerian Luar Negeri Palestina. Kementerian menilai keputusan itu mendesak semua negara untuk tidak mempolitisasi proses independen tersebut. Analis politik dan profesor Palestina di Universitas Birzeit di tepi barat, George Giasaman, mengatakan keputusan ICC menunjukkan keberhasilan strategi pemerintah Palestina untuk menarik institusi global. Kendati demikian, Giasaman menegaskan bahwa penyelidikan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Paling cepat dapat dikatakan bahwa di masa depan Israel akan lebih berhati-hati memukul warga sipil Palestina, mungkin ICC akan menjadi pencegah. Diketahui kelompok militan Palestina Hamas yang juga menguasai jalur Gaza dianggap terorisme oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Kami menyambut baik keputusan ICC untuk menyelidiki kejahatan perang pendudukan Israel terhadap rakyat kami. Kelompok-kelompok hak asasi mengatakan keputusan itu memberi korban harapan akan keadilan. Direktur di Human Rights Watch Balkis Jarrah mengatakan negara anggota ICC harus siap melindungi penyelidikan ini dari tekanan politik. ICC adalah pengadilan terakhir yang didirikan untuk menuntut kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ketika sebuah negara tidak bisa atau tidak mau melakukannya. Kelompok pro-Israel American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC mendesak Presiden Joe Biden untuk mempertahankan sanksi terhadap pejabat ICC. Mereka menilai penyelidikan itu tidak sah dan memiliki misi politik untuk Amerika Serikat dan Israel.